Oke, setelah berkiprah di dunia musik etnik Aceh sejak 2011 nih, Tangki Band akhirnya merilis lagu berbahasa Indonesia. Dan ini adalah salah satu pencapaian penting bagi band daerah mulai mengepakkan sayap ke tingkat yang tentunya lebih luas ya, nggak hanya di Aceh. Dan di akhir bulan Maret 2020, Tangki itu merilis single mereka yang paling baru, itu judulnya Dalam Sunyi. Berteduh dalam sepi, bersimput tubuh ini. Enak didengar dan memendam cukup banyak makna barangkali ya, menurut aku ya. Dan hari ini aku berkesempatan untuk berbincang dengan personil Tangki Band, Bu Adi Mardatilah. Apa kabar, Pak? Bisa ya? Baik. Pembuka gitu bisa ya kira-kira ya? Luar biasa. Lama betul itu. Ya barusan lah aku ketik. Keren. Aku jadi grogi. Aduh, enggak lah, ini kan video bercandaan. Tapi untuk tanya-tanya soal Tangki itu aku serius karena setelah aku dengar lagunya itu kan itu kalau nggak salah tengah malam ya, dini hari ya dia di launching live streaming apa? Live launching apa sih namanya? Iya, di live itu dia ada waktu nunggu berapa jam lagi gitu ya kalau gitu. Setelah itu aku sih nggak ikut ya di live-nya, tapi setelah sahur, bobol sahur waktu itu ya. Tapi pas aku dengar lagunya kok mudah enak li dengarnya gitu. Kan biasanya kalau lagu yang mengena tuh langsung gimana gitu kan. Jadi aku ulang-ulang lagu. Enak kali nih. Enak kali didengarnya. Terus ditambah lagi sama visualnya oke kali nih. Terus sama lirik-liriknya sulit kali aku mengertinya gitu kan. Karena terlalu dalam barangkali ya. Tapi bagus, serius ini bagus. Enggak, tapi bagus. Maksudnya bahasa-bahasa kayak aku mungkin nggak nyampe ya. Tapi aku mau tahu sebenarnya sebelumnya itu sebenarnya gimana ya perasaan kawan-kawan Tangki itu gimana setelah rilis lagu Tangki. Apalagi kan mereka Tangki ini kalau nggak salah aku udah lama kali nih nggak mengeluarkan single bahkan album. Perasaan kawan-kawan sendiri gimana sih secara ya secara jati diri bandnya sendiri lah. Terakhir kali bikin album kemarin tuh tahun 2015 ya. 2015 kita rilis, berarti ada sekian tahun kita nggak main. Maksudnya nggak masuk dapur rekaman lagi untuk bikin sesuatu yang baru gitu. Jadi sebenarnya selalu ada semangat baru ketika kita mulai masuk lagi ke situ. Ketika kita lihat mixer rekaman itu, ketika kita lihat aplikasi Adobe Audition, Sonar segala macam, kita serius nih mau rekam sesuatu lagi. Tambah lagi di Tangki ada personil baru namanya Hendra. Hendra Kurniawan itu pernah kuliah di aktif kesenian juga, dan satu-satunya personil yang memang murni bermusik itu Hendra. Karena kalau yang lain itu kan kayak aku misalnya karena bekas main band juga di SMA, terus ada Bang Subur dan kawan-kawan dari Sanggar gitu. Dan kita kan sudah menghabiskan waktu kita di banyak aktivitas lain. Sementara kalau Hendra ini memang murni main musik ya. Dia main di kafe, terus cover lagu. Kalau dia sempat buka IG si Hendra itu memang dia nge-cover, dia bikin karya apa, semua dia murni memang musik. Dan dia yang sangat memotivasi kita untuk bikin sesuatu yang baru lagi. Oh gitu. Jadi semangat. Walaupun kita berusaha untuk nggak menjebak lagu ini di tataran yang religius sebenarnya. Jadi gitu. lebih spiritual aja kayaknya. Lebih spiritual ketimbang kalau kita simak istilah religius ya. Itu sih kesannya, Pak. Oh gitu. Jadi sebenarnya merilis rencana ini kan udah bukan baru aja kan? Rencana rilis ini maksudnya penggarapannya bukan baru ini kan? Baru ini? Baru sebenarnya, tapi
beberapa bulan sebelum kita masuk ke pandemi ini sih, akhir tahun 2019 kemarin kita mulai akhir tahun 2019. Ada duduk sama lagi untuk bikin sesuatu yang baru. Udah di situ. Walaupun sudah lama kali pengen bikin album baru, cuman ya aku tahu lah kan. Iya. Mencari nafkah itu kan. Iya. Itu dilema musik etnik. Karena kita selalu kita menjadikan Tangki ini sebagai rumah kedua. Jadi kadang-kadang ada band yang murni bekerja, menjadikan media itu sebagai tempat kerja dia gitu. Dia ada uang dari situ. Sementara kalau kita ini orang yang sudah bekerja di tempat lain gitu. Jadi saluran musik ini jadi hobi kita gitu. Itu yang jadi kendala, makanya kita nggak produktif seperti band-band yang lain. Gitu. Dan kenapa kawan-kawan memilih launching di Ramadan, atau karena kebetulan karena ada corona aja nih, makanya kayaknya lagi oke nih momennya, atau gimana? Momen Ramadan salah satunya. Salah satunya memang momen Ramadan. Cuman kita lebih narik situasi pandeminya sih sebenarnya. Itu kalau menurut aku ya. Oke. Aku lebih tertarik merenungi tentang, sebenarnya kalau aku menafsirkan lirik dari Bang Sukur ini sebenarnya khusus untuk orang-orang yang memang lagi susah-susahnya tuh di masa Ramadan. Ngerti kan? Kita ngambil sisi yang selain ini bulan Ramadan, tapi situasi pandemi ini yang bikin orang kadang-kadang di situasi ada orang yang di PHK, ada orang yang nggak sempat pulang kampung jumpa sama keluarga, dan sisi itu yang coba kita ambil. Gimana kira-kira ya, ketika beribadah juga ya di sebagian tempat harus dibatasi kan, nggak bisa ke masjid dan barengan lagi. Kira-kira gimana kalau kita berada dalam sunyi? Asik, gokil, dahsyat. Jadi lebih ke kondisi ini lah, ketimbang Ramadan ya. Maksudnya mungkin ya ada beberapa dari teman kita yang menganggap momen Ramadan ini cocok untuk rilis, tapi kalau aku lebih lihat aspek spiritual kawan-kawan yang dengar nih. Karena banyak yang sharing ke aku gitu juga, itu kayaknya cocok nih, aku nggak pulang kampung, tapi aku dengar lagu ini kayak teringat keluarga, teringat apa gitu. Jadi lebih kayak gitu lah psikologinya mungkin yang kita kenain ya. Oke, sedap. Tadi kan aku sempat bilang, ini kan liriknya itu geril ya. Liriknya itu kan dalam kali kan, menurut aku ya. Dalam liriknya. Kalau dari kawan-kawan Tangki, sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama Tangki dari lagu Dalam Sunyi ini? Selain dari ada unsur, apa tadi? Bukan spiritual, tapi apa namanya itu, Pak? Psikologi apa gitu ya? Iya, gitu. Apalah. Apa yang gitulah, aku nggak tahu bahasanya. Tapi yang mau disampaikan kawan-kawan Tangki dari lagu ini apa? Apakah hanya sebagai menggambarkan satu orang yang sedang meratapi diri sendiri, atau gimana sih sebenarnya? Aku nggak tahu nih, makanya aku mau tahu sebenarnya. Pertama kali lirik ini jadi, kita kan berumur dulu sama kawan yang lain gitu kan. Kita bicarain soal judulnya. Tapi aku nggak apa-apa buka-bukaan di sini ya. Judulnya itu pertama ada yang kata-kata bersibuk, ada kata-kata kembara, terus ada kata-kata dalam sunyi. Kita ambil judul yang mana gitu? Kita ambil judul yang agak familiar untuk tema Ramadan, seperti kalimat-kalimat bersibuk. Mudah-mudahan lagu itu ketika Ramadan dan lagi, ketika udah ada bulan puasa lagi, lagu ini tetap enak didengar. Gimana caranya gitu? Jadi memang kita ngedapetin satu garis besar pencarian sih, tema pencarian. Kembara itu. Karena kayak yang aku bilang tadi, ketika kita sulit bertemu keluarga, kita nggak bisa menikmati kebersamaan dengan orang terdekat, terus ada yang dalam kondisi ekonomi yang lagi terpuruk di tengah kondisi itu, ketenangan itu di mana kita bisa cari? Nah itu dia. Dia itu yang betul-betul mampu menangkap, misalnya ini lirik kami seperti ini, kira-kira apa ya adegan-adegan yang tepat untuk abstraksi lah, untuk menyerap itu dengan sesuatu yang abstrak. Dan dia akhirnya kan mengusulkan bahwa cermin
Jadi kenapa bawa cermin? Karena itu cermin untuk refleksi tentang masa lalu gitu. Kita kadang-kadang kita ketenangan itu kan kita dapat ketika kita udah mulai jujur sama keadaan kita di masa lalu. Gitu. Makanya harus ada cermin, kemudian harus berada di hutan yang sunyi, dan terakhir di lautan. Gitu. Berat kali. Waktu Mahfud bilang itu, kita bikin seperti ini. Gila kali, Mahfud dia termasuk berkontribusi untuk visualisasi lagu ini ya. Karena di sini kita betul-betul serahin semuanya, lirik kita serahin, walaupun nanti dirembukin lagi ya, tapi lirik itu betul-betul ketika kita udah istilah workshop kecil-kecilan, kita udah duduk bareng, bang kita lagu yang tepatnya seperti ini, situasi yang mau kita gambarkan, dan Subur punya hak yang apa istilahnya, dia punya hak untuk merangkai kalimat-kalimat dalam lirik itu. Kemudian kita serahin juga ke Mahfud, lagu kami seperti ini, kira-kira gimana gitu. Jadi sangat-sangat ini ya, bebas ini forumnya gitu. Kita bisa serahkan ke masing-masing kreativitas. Dan terakhir juga si Arta Frame yang bikin video klip kami. Arta Frame itu yang produksi kan, yang kameramen segala macam, mereka tenaga produksi videonya. Mereka juga bebas. Karena ini karya milik bersama gitu. Jadi sama-sama nikmati ya. Itu sih situasinya kan. Karena menurut aku ya, lagu ini memang kayak, ini ya, pribadi opini aku ya. Lagu ini kayak menyatu aja sama antara liriknya sama visual yang berusaha ditampilin sama Bang Mahfud, sama latar belakang yang ada di video itu. Jadi rasa-rasanya itu, menurut aku nih pribadi lagi ya, menurut aku enak. Kita dapat feel mendengar lagu Dalam Sunyi ini ketika mendengar lagunya, suaranya, alunan musiknya, bersama dengan visual yang ada gitu loh. Jadi kalau rasanya kok kayak nggak lengkap aja nih kalau aku nggak lihat video klipnya gitu. Kayak saling ini ya, saling mendorong ya untuk dapat satu capaian yang bagus gitu di lagu Dalam Sunyi ini. Beda ya, menurutku agak unik kali. Pokoknya agak aku ceritain aja menggebu-gebu, coba bayangin gimana coba. Ya, itu juga ada diskusi di kita, Tangki setelah 5 tahun balik, apakah kita bikin video klip yang bakal memperlihatkan kembali personil kita, artinya kita pamer tampang personil nih di video klipnya, atau kita bikin story gitu, yang betul-betul menerjemahkan lagu ini. Dan akhirnya kita sepakat semua bahwa wah udah nggak saatnya lagi, mungkin ya, aku nggak tahu gimana akhirnya kesimpulan kita tuh kayaknya lebih baik kita nggak pamer-pamer lagi di lagu gitu. Kita cukup memperlihatkan story-nya aja, dan kita serahkan ketika kalau di flyer kita mau rilis itu tetap tampangnya si Mahfud, tetap yang kita perlihatkan itu yang kita tunjukkan gambar personil kita ini gitu. Walaupun dalam video klip itu ada beberapa detik nampak aku main gitar, masuk bernyanyi, tapi yang kita tonjolkan itu tetap si Mahfud. Kita berusaha untuk ngalah bahwa yang mau kita kasih tahu ini lagunya loh, bukan kaminya. Gokil. Itu yang luar biasa, dahsyat. Pencapaian yang lebih dewasa di Tangki, akhirnya kesepakatan model-model seperti itu yang aku cukup bangga lah sebenarnya. Iya, menarik. Karena menarik, menurut aku beda ya dari lirik-lirik yang udah ada, walaupun Bang Mahfud bukan kali pertama kan dia menjadi bintang di Tangki, itu bukan kali pertama. Di album Meleha sebelumnya, Meleha sebelumnya, kalau nggak salah aku ada dia juga gitu loh. Dengan mimik yang berbeda dengan sekarang. Kayaknya sekarang lebih dia menjiwai kali ya, gimana ya? Lebih apa ya? Kelihatan kali karisma dia, aura yang berusaha dia tampilin ke penonton gitu, kelihat gitu, kerasa gitu, bukan kelihat sih, kerasa bagi aku yang menonton. Tapi Pak, kenapa dari apa gimana? Enggak, kesimpulannya memang karya ini yang karya paling jujur. Artinya Mahfud tidak usah berdandan menjadi seperti apa, tapi dia cukup pakai dengan gondrongnya, dengan apa adanya bukan. Akhirnya kan auranya justru kelihatan di situ kan. Ketika dia dengan kondisi seperti itu, apa adanya dengan ekspresi dia, makanya lebih berhasil itu ketimbang kami suruh dia pakai pakaian yang
lebih sopan lah, lebih terdidik, lebih apa gitu. Kalau pakai baju putih lah yang berwarna hitam segala macam. Kalau kita tuh kayak itu kadang-kadang nggak enak juga. Akhirnya di sini yang lebih jujur kan ya. Oh. Lanjut. Jadi ini kan karena udah 5 tahun ya, jadi kan kayak perayaan hidup kembali si Tangke Band kan. Terus kenapa Tangke itu memilih bermetamorfosa, nggak tahu aku kata-katanya tepat atau enggak, dengan memilih lagu berbahasa Indonesia, Pak? Tujuannya apa nih? Ingin lebih mengglobal atau ada hal lain gitu, kayak misalnya berusaha menunjukkan makna lebih luas gitu loh ke pendengar gitu, atau ada tujuan lain nggak? Salah satunya itu mengglobal. Menarik. Karena kan kalau masalah yang hal-hal yang lagi berat nih, masa-masa kita pengen kontemplasi, banyak-banyak mikir, lebih moral lah, itu kan kondisi yang nggak kita aja tuh. Bahkan Anda sebagai perantauan kan juga merasakan. Iya, salah, gokil. Ada ini bersama ini kan, maksudnya masalah bersama yang di mana ada kalau orang dengar dan kalian kena lah gitu. Kalian ada di manapun itu, tapi lebih mengglobal. Alasan lain mungkin pengen apa ya? Tiba-tiba kita lagi dengar sastra nih. Aku nggak tahu ya, Bang Subur belakangan ini banyak kali menemukan kosakata yang entah dia baca banyak puisi siapa gitu kan. Dan aku juga banyak baca-baca sih kan. Dahsyat. Dan akhirnya kita menemukan banyak sekali kosakata yang padanannya memang nggak biasa kita buat di lagu-lagu. Liriknya lebih abstrak kan. Mungkin bahasa ketika dia bilang itu sulit karena aku nggak paham aja gitu. Tapi aku merasakan aja kan ya dasarnya musik bahasa universal ya. Kita kadang-kadang nggak perlu tahu lirik tapi asal kita udah enak kan itu intinya ya. Cuman masalahnya aku nggak tahu ini maksud yang dia bilang apa nih. Aku paling terwakili maksud dari lagu ini dari judul aja, Pak. Dalam sunyi, jadi ditambah visual itu yang cukup membantu aku. Masalah lirik segala macam, makanya aku tanyain tadi maksudnya kayak mana. Tapi kenapa? Tapi ada alasan lainnya nggak, Pak? Aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman pas Bang Subur sendiri sebenarnya yang punya ide, dan kita memang kalau aku masih pegang kayak alasan yang dibilang tadi, pengen mengglobal aja. Nah, dengan situasi ini lirik salah satunya lirik yang paling tepat untuk mewakili perasaan semua orang ya hari ini bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Gokil. Dahsyat ya, Pak. Masih itu ya, alasannya masih itu kayaknya. Enggak ada yang lain. Oh, gitu. Global. Terakhir nih, Pak. Ada apa yang berbeda dari Tangke dulu sama yang sekarang? Beda nih. Dulu ya. Tangke itu dulu ya. Tangke itu yang aku tahu nih, yang aku tahu tuh dia khas sekali dia sama musik etnik, sama Rapai, Surini Kali, ya kan? Sama banyak lah. Dan lagu-lagunya itu kental kali. Perlahan mulai, aku nggak tahu apakah itu salah satu anak tangganya ketika Tangke keluarin Lamranto itu kan bersih akustik ya, Pak. Iya. Ada ini nggak kira-kira? Lamranto yang album Blues House nih. Iya. Apakah itu salah satu ininya yang bikin ada perbedaan di kemudian hari di 5 tahun kemudian gitu loh, Pak? Jadi ketiga lagu kita yang udah kita proyeksikan lah, udah jadi lah, udah setengah jalan lagunya kemarin kan di rekamannya. 2 lagu lagi itu pakai alat musik yang lain, Rapai ada semuanya. Kita tetap aja sebenarnya. Cuman kayaknya ini sebenarnya harus dijelaskan yang pertama. Komposisi pertama itu dalam sunyi ini pertama kalau kita dengar seandainya musiknya aja tanpa lirik si Super tadi, itu karyanya si Hendra. Oke. Akustiknya. Murni suara. Hanya mendengar suara gitar ritme sama suara melodi akustik, dan itu udah jadi sebenarnya musiknya. Punya si Hendra. Dan Hendra pun punya latar
kontemplasi sendiri, maksudnya dia punya mata perenungan sendiri kenapa lagu itu jadi. Makanya cocok gitu. Ketika Sugeng dengar, ini kayaknya keren nih komposisi Hendra, kayaknya kita ambil aja ya untuk lagu ini. Dan Hendra memang nyerahin itu ke Tangki gitu. Jadi iya bang, kayaknya lebih bagus kalau kita tambah lirik, jangan jadi instrumental aja gitu. Akhirnya jadi, dan memang lebih cocok tanpa alat musik apa istilahnya, alat musik perkusi, karena akustik itu enak. Iya. Lebih enak. Enggak kebayang ya kalau udah ada apa kayaknya enggak. Iya. Suasananya udah beda ya. Ya. Jadi lagu Dalam Sunyi ini aja kayaknya mungkin yang kita coba minimalisir menggunakan instrumen penuh anak-anak Tangki ya. Cuma gitar aja, ya betul. Dan lagu lain kita tetap di edit sebenarnya, cuman membukanya dengan sesuatu yang sendiri. Dahsyat ini bang. Tapi ini salah satu mahakarya Tangki loh ini, harus diakui loh. Dahsyat. Nanti aku kirim nomor rekening ya, udah ngomong gini ya. Yang penting kalau buat hiburan udah senang nih, karena kan ya seorang jurnalis kan punya daya analisa ya kan. Enggak, bukan daya analisa, sebenarnya kan dari secara feeling aja nih kayaknya lagunya gini-gini. Dan aku lihat ada yang berbeda gitu loh sama Tangki, makanya aku tanya itu. Tapi aku cukup mengapresiasi karya Tangki terbaru nih, Wak. Mudah-mudahan lagunya makin menggelegar ya. Udah berapa penonton? Baru ada 2.700. 2.820 viewer ya. Udah 5 hari yang lalu di upload ya, di YouTube. Di YouTube. Mudah-mudahan nanti konsernya di Banda Aceh atau bisa sampai konser ke Jakarta lah ya. Itu nggak tahu nih, pandemi kita nggak tahu konser online terus kita dengar. Tapi beruntung ya kalau konsernya online kan kita bisa nonton kan, karena artis-artis sudah banyak yang bikin konser online. Iya, betul. Paling nggak ada hiburan di rumah lah ya. Ya kalian nih lah. Ada harapan terakhir nggak, Pak? Ini bukan sebagai jurnalis ya, tapi aku tanya langsung, ada harapan nggak untuk Tangki atau ada target-target di tahun ini atau tahun depan? Pengen tetap berkarya, walaupun aku nggak tahu ya, entah pesimis atau optimis. Ini kan kita kondisi kita nggak tahu ke depan gimana. Kita nggak tahu bakal reda kapan wabah ini. Dan selama wabah ini terus ada, kita memang nggak tahu frame kita, apapun kita berkarya pasti arahnya ke situ nanti. Iya. Kita bakal takutnya kita tetap berada pada situasi muram nanti, dan aku nggak tahu apakah gimana cara kita bisa membangkitkan diri. Entahlah, Tangki lagi mikir juga bikin sebuah karya yang bisa membangkitkan semangat untuk kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan jadi karya itu. Dan kepada kawan-kawan juga kayak pesan Tangki di kalau kita punya narasi di YouTube kita itu, di akhirnya kan kita selalu bilang apa itu, reguplah nuansa itu secukupnya, tinggalkan selebihnya. Aduh, dahsyat kali emang udah karya ini kan dahsyat kali udah. Waktu super kayak ini kita jadi tagline kita nih ya. Artinya kita pengen semua orang secukupnya aja menikmati ini semua gitu. Karya kami bisa bilang karya ini karya terbaik dari kami, tapi kalian dengarnya secukupnya aja. Jangan ketika ini terlalu membawa kalian sedih dan bikin kalian drop, berarti jangan diambil. Secukupnya aja gitu. Ketika kalian pengen kontemplasi mengenang orang-orang terdekat yang jauh 5 tahun gitu. Ataupun merindukan sesuatu yang memang lagi nggak bisa dicapai dalam kondisi seperti ini, ya boleh kalian merenung sedikit sambil dengerin lagu kami. Oke, boleh. Makasih lah ya. Luar biasa penutup dari Bu Adi Mardatilah, gitaris Tangki kan? Iya. Gitaris Tangki. Aku sih berharapnya ya dengan adanya karya-karya yang kayak gini tuh bisa memantik musisi lain di Aceh gitu untuk menampilkan karya-karya yang
cukup punya nilai juga, nggak hanya sekedar sekedar entertain aja gitu loh. Tapi ada sisi-sisi lain di mana yang sisi lain untuk jadi dorongan atau termasuk jadi renungan orang gitu dari satu lagu itu, nggak hanya soal cerita yang terlalu sederhana gitu loh. Terima kasih Fuadi Mardatila, sukses terus untuk sukses terus untuk Tangki Band ya. Salam buat kawan-kawan di Tangki, termasuk vokalisnya Bang Subur, Bang Hendra ya. Dan sukses terus untuk musik musik etnik di Aceh. Kita berjumpa lagi nanti di video lainnya. Aku berusaha untuk bikin video-video lainnya, tapi nggak tahu nanti gimana ya. Kita tutup dulu. sepi, bersimput tubuh ini, munajatku yang tinggi, lepaskan resah hati. Bersujud dalam sunyi pada cinta abadi, berserah jiwa ini, teguhkan mimpi-mimpi, jejak singgah, bulir alpa kian resah, derap langkah, kian risau tak berarah. Ku berlindung dalam dekap cintamu yang hakiki, ku bersimpuh dalam ingat, peluk dakukan kembali. Jejak singgah, bulir alpa kian resah, derap langkah, kian risau tak berarah. Ku berlindung dalam dekap cintamu yang hakiki, ku bersimpuh dalam ingat, peluk dakukan kembali. Teguh rindu menghampiri, bawa daku untuk kembali, rapuh langkahku mencari
cintamu yang abadi. Rapuh langkahku mencari